Kalian juga keren, tiap hari Jumat baca ini toh, supaya rezekinya banyak, katanya begitu. Siapa yang baca ini sekian kali setiap hari ini, dibebaskan hutangnya, begitu? Kalau ingin bebas hutang, ya dekat-dekatlah sama orang kaya. Lihat saya semua. Begitu kita berkunjung ke dalam gua, ketemulah dengan dia, Allah yang maha kaya. Kalau sudah bertemu dengan Allah yang maha kaya, merasakan kehadirannya, dia akan bisa menggerakkan semua tangan-tangannya untuk mengayakan kita. Pengen tahu nggak caranya memindahkan uang dari rekening orang ke rekening kita? Kalau kita terus menerus dalam kerumunan, ada penderitaan? Yes. Sepanjang kalian berada dalam kerumunan, terus saja mengikuti pola pikir kebanyakan orang, tidak mau mengasingkan diri, tidak mau jadi singa, terus aja jadi domba. Selama itu pikirlah kita akan menemukan. Wahai Hasan al-Basri, kalau saya nanti mati, saya masuk surga atau masuk neraka? Diam, Hasan al-Basri tidak bisa menjawabnya. Kata Rabi'ah, satu pertanyaan itu saja kamu sudah tidak bisa menjawab. Itu yang namanya Baitullah. Itu yang namanya rumah Allah. Itu rumah pertama yang aku bangun untuk kamu wudu. Wudu itu artinya berpisah. Berpisahlah kamu dengan yang selain Allah. Begitu kita masuk ke situ, kita menjadi selesai dengan diri kita sendiri. Kalau sudah selesai dengan diri kita sendiri, gak ada urusan dengan orang lain. Orang lain mau baik kepada kita, orang lain tidak baik kepada kita, biarkan saja. Karena kita sudah menjadi diri kita sendiri. Begitu dia masuk ke dalam gua, doanya begitu. Berarti gua itu apa? Gua itu adalah tempat pertemuan. Antara siapa? Antara Nur Insan, Nurullah, Nur Muhammad. Tempat melakukan syahadat sejati yang sebenarnya. Jadi si pemuda ini masuk ke dalam gua, ingin jumpa dengan yang maha cerdas supaya dia jadi cerdas. Makanya siapa yang sering berkunjung ke dalam diri sejatinya, mengunjungi diri sejatinya, pintar jadinya. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Tahu-tahu Quran ngerti aja. Nilai kemanusiaannya manusia itu adalah nilai ketuhanan. Keilahian Tuhan itu ada pada nilai kemanusiaan. Makanya lihat, banyak manusia yang kehilangan kemanusiaannya, malah jadi kebinatangan. Karena nilai manusia terletak pada kemanusiaannya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Itu nilai-nilai kemanusiaan yang ditiupkan bersama ruhku ke dalam diri manusia. Disebutnya Asmaul Husna. Allah Rabbi Yasir lana wa la tu'asir alaina Allah Rabbi tammim lana bil khairi a'malana Allah Rabbi tammim lana bil khairi a'malana. Kita datang ke sini sendiri dan kita akan mati juga sendiri. Tapi kita menjadi ewuh pakewuh karena dalam perjalanan hidup kita membangun kemelekatan pada orang lain. Lalu menjadi tidak siap ketika kita berpisah dengan banyak orang. Padahal aslinya kita ini adalah sendiri. Makanya belajar untuk mengasingkan diri jadi orang asing. Belajar dalam kesendirian. Tapi bukan berarti kalau kita sudah merasakan kenikmatan dalam kesendirian, kita menjadi orang yang egois. Tidak. Percaya sama saya. Begitu kita sudah menemukan kenikmatan dalam kesendirian, maka kita akan menjadi penuh welas asih, penuh cinta. Bahkan itu yang dilakukan oleh para nabi, para rasul. Menyendiri dulu untuk membagikan
cinta kasih pada orang banyak. Nabi Muhammad pun sendiri dulu 15 tahun di Gua Hiro. Menemukan dulu kenikmatan dalam kesendirian. Itu berarti mengasingkan diri? Berarti kalau mengasingkan diri jadi orang asing? Gitu. Kalian mau terus dalam kerumunan? Silakan aja. Apa hasilnya dalam kerumunan? Maaf ya, saya kasih tahu. Apa yang didapatkan oleh kita ketika kita terus-menerus dalam kerumunan? Ayo, bisa menjawab? Kalau tidak saya tunjukkan. Hasil akhir dari terus-menerus dalam kerumunan, dalam 90% tadi, kasiro tadi, yang pertama adalah kesengsaraan. Betul? Perlu saya buktikan? Ayo. Kita membangun kemelekatan dengan orang dalam kerumunan. Sederhana aja, kemelekatan dengan anak, kemelekatan dengan pasangan, kemelekatan dengan uang. Terus membangun berbagai macam kemelekatan. Ketika kita sudah melekat, apa yang terjadi? Takut kehilangan yang kita sudah melekat padanya. Rasa takut yang menyiksa kita karena takut kehilangan yang kita melekat padanya menimbulkan kesengsaraan apa tidak? Betul? Jadi ada kata-kata bijak tadi itu yang disampaikan sahabat kita di WA Group yang membuat kita menderita bukanlah kenyataan, tapi yang membuat kita menderita adalah penolakan kita terhadap kenyataan yang ada. Kenyataan itu tidak bisa membuat kita menderita, tapi sikap kita terhadap kenyataan itu yang membuat kita menderita. Sakit itu alamiah. Rasa sakit yang kita rasakan juga alamiah. Tapi penderitaan karena rasa sakit itu pilihan. Maaf ya. Saya juga pernah sakit. Sampai saya harus kehilangan satu ginjal saya. Dan sekarang hidup saya dengan satu ginjal. Ratusan pembuluh darah di sini disobek untuk mengambil bagian ginjal kanan saya yang sudah tidak berfungsi. Kenapa saya mengalami itu? Ya, itulah resiko yang harus saya ambil. Karena saya saat itu masih hidup dalam ketidaksadaran. Akibatnya harus kehilangan satu ginjal untuk mencapai sebuah kesadaran baru. Kata dokter, setelah diambil ginjal, Bapak harus istirahat 3 bulan. Batin saya mengatakan, ini tidak disampaikan ke dokter saya untuk menghormati beliau. Itu kekhawatiran. 3 hari saya dari rumah sakit, semuanya udah saya cabut selang-selang itu. Dan saya pulang ke rumah. Dokter mengatakan perlu ada asisten di rumah untuk ganti perban, karena dari sini memanjang ke sini operasinya. Tidak, saya bilang, saya bisa sendiri. Dan 2 minggu setelah itu saya sudah mulai aktivitas saya. Saya pergi ke Samarinda. Belum ada tol dari Balikpapan ke Samarinda. Dari Balikpapan ke Samarinda itu 6 jam perjalanan. Dan saya tidak merasakan sakit sampai sekarang. Jadi sakit itu adalah alamiah. Tetapi penderitaan karena sakit itu pilihan. Kita mau menderita karena sakit atau tidak, itu pilihan kita. Dan saya tidak mau itu. Saya setting pikiran saya. Bahkan sampai sekarang, kalau saya habis meditasi, saya suka usap bagian belakang ginjal saya. Dan saya mengatakan, terima kasih kedua ginjalku. Dan saya selalu mengatakan, terima kasih kedua ginjal. Saya tidak merasa ginjal saya satu. Saya usap dua-duanya, terima kasih kedua ginjalku. Terima kasih keduanya. Makanya kalian naik gunung selalu kalah sama saya, bukan? Banyak yang kemarin pergi ke Jelekong. Ayah, kenapa kok jalannya cepat sekali?
Saya sudah sampai, ngos-ngosan di belakang. Padahal ginjalnya 2. Tergantung setting kita. Kita mau menua dengan lemah, kita mau menua dengan kuat, tergantung setting pikiran kita. Kalau kita mengatakan saya di masa tua akan lemah, akan lemah. Tapi kalau dikatakan saya di masa tua akan dewasa, akan matang, akan bijaksana, terus yang dimunculkan di pikiran kita kata-kata yang menguatkan, kita akan menua dengan kuat. Percaya deh sama saya. Paham sampai di sini? Jadi dalam kerumunan ada apa tadi? Kesengsaraan. Saya tanya, kalau kita terus berada dalam kerumunan, ada kecemasan? Kalau kita terus-menerus dalam kerumunan, ada penderitaan? Yes. Sepanjang kalian berada dalam kerumunan, terus saja mengikuti pola pikir kebanyakan orang. Tidak mau mengasingkan diri, tidak mau jadi singa, terus aja jadi domba. Selama itu pikirlah, kita akan menemukan kesengsaraan, kecemasan, penderitaan. Saya tanya lagi berikutnya. Siapa yang mengajarkan keserakahan kepada kita? Kerumunan bukan? Dulu kalian lahir ke sini sendiri. Tidak ada keserakahan. Tapi kerumunan telah mengajarkan keserakahan. Apa yang terjadi? Duitnya harus paling banyak. Rumahnya harus paling banyak. Mobilnya harus paling banyak. Tanahnya harus paling banyak. Siapa yang mengajarkan itu? Bukankah kerumunan? Siapa yang mengajarkan kekerasan? Siapa yang mengajarkan kekerasan? Kerumunan bukan? Dulu kalian datang ke sini penuh cinta kasih. Tapi ayahnya, ibunya pertama kali yang mengajarkan kekerasan. Kata-kata yang keras. Ketika anak tidak setuju, orang tua berteriak pada anak. Kata-kata kotor muncul dari ayah ibunya. Masuk ke mana? Siapa yang mengajarkan kekerasan? Lihat sekarang di televisi. Ayah bisa dibunuh oleh anaknya. Seorang nenek bisa membantai cucu-cucunya sendiri. Ada tuh. Baru terjadi di Bandung Barat. Siapa yang mengajarkan kekerasan? Bukankah kerumunan juga? Siapa yang mengajarkan ambisi? Siapa mengajarkan kebencian? Siapa yang mengajarkan keinginan yang terus-menerus tentang masa depan? Siapa yang mengajarkan kita menjauh dari masa kini? Siapa? Siapa? Semua dari kerumunan. Dari hubungan kita dengan orang lain. Baik, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa keluar dari kerumunan. Oke. Tahu surat Al-Kahfi? Tahu surat Al-Kahfi? Cerita tentang apa? Tentang gua. Tahu gua? Orang Jakarta itu keren banget. Bilang dirinya sendiri, gua. Jadi mana gua? Nih gua. Gue. Gak usah jauh-jauh ngaji. Jadi gua itu apa? Gue. Aku. Saya. Jadi surat Al-Kahfi cerita tentang gua. Cerita tentang siapa? Tentang perjalanan meniti ke dalam diri. Tentang melihat ke dalam diri, mendengar ke dalam diri, mendengarkan suara kita sendiri, merasakan napas kita sendiri, itu urusan gua itu. Kalau dibongkar surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 110, isinya sebetulnya adalah perintah untuk meninggalkan kerumunan. Perlu saya buktikan? Mari kita buktikan. Kita lihat dulu ayat yang ke-10. Sudah siap? Oke, kita baca sama-sama. Ingatlah tatkala para pemuda itu. Pemuda, bukan pemudi. Awas, awas, perhatikan, ini bahasa simbolik.
Jadi kalau di Quran ada kata-kata laki-laki, itu pasti urusan ruhani. Kalau di Quran ada kata-kata perempuan, wanita, itu pasti urusan jasmani. Makanya aku ciptakan manusia berpasangan, itu bukan suami istri. Azwaja, pasangan, itu adalah ruhani dan jasmani. Jadi semua kita tuh sudah sempurna sejak dari lahir. Kalau nikah, bersuami, beristri itu pilihan. Boleh nikah, boleh enggak masalah. Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita suci di zamannya, memilih untuk tidak menikah. Karena tidak ada laki-laki yang bisa menjawab pertanyaan dia. Termasuk seorang sufi besar, sekelas Hasan Al-Basri di zamannya. Saat melamar Rabi'ah Al-Adawiyah, dikasih pertanyaan sama Rabi'ah. Apa pertanyaannya? Wahai Hasan Al-Basri, kalau kamu mau jadi suami saya, tolong jawab pertanyaan saya. Kalau kamu bisa menjawab, saya akan terima lamarannya. Rabi'ah Al-Adawiyah tidak terima mas kawinnya itu emas. Tidak terima mas kawinnya uang. Beda sama kalian. Minta mas kawinnya adalah jawaban atas pertanyaannya. Itu mas kawinnya. Luar biasa itu. Belum pernah saya mendengar lagi. Ada wanita di masa kini minta mas kawinnya jawaban atas pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pertanyaan Rabi'ah, wahai Hasan Al-Basri, kalau saya nanti mati, saya masuk surga atau masuk neraka? Diam, Hasan Al-Basri tidak bisa menjawabnya. Kata Rabi'ah, satu pertanyaan itu saja kamu sudah tidak bisa menjawab. Aku tidak menyampaikan pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan Rabi'ah yang kedua. Saat nanti sakaratul maut, apakah saya selamat atau celaka? Hasan Al-Basri tidak bisa menjawab. Bagaimana kamu bisa membimbing saya istrimu? Kalau kamu tidak bisa menjawab ini, berarti kamu belum tahu. Belum bisa menjawab pertanyaan tentang dirimu sendiri. Akhirnya tidak jadi. Rabi'ah memutuskan tidak menikah. Wanita soleh di zamannya. Rabi'ah, wanita sufi yang sangat luar biasa. Saya sudah pergi ke Yordan. Saya sudah pergi ke sana, ke Palestina. Ya. Di apa itu? Di kebun zaitun itu. Ada rumahnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu terkenal, rumahnya itu cuman 1 kali 2 meter saja. Kenapa? Rabi'ah kan terkenal dengan kata-kata bijaksana. Jika aku ibadah kepadamu karena mengharap surgamu, jauhkan surga dari diriku. Jika aku ibadah kepadamu karena aku takut nerakamu, masukkan aku dalam neraka itu sendirian. Bengkakkan tubuhku, biar tubuhku saja yang jadi penghuni neraka itu. Tapi satu permintaanku Tuhan, janganlah Engkau halangi agar aku bisa selalu melihat kemuliaan wajah. Hanya satu permintaan beliau. Jangan pernah kau halangi agar aku bisa melihat selalu kemuliaan wajah. Makanya rumahnya cuman 1 kali 2 meter. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Ya. Kita hanya perlu rumah 1 kali 2 meter. Dan mati nanti cuman 1 kali 2 meter. Tipe 21. Di Sukabumi, di Balikpapan, RSSSS. Rumah sangat sederhana, selonjor saja susah. Apakah beliau tidak mendapatkan tantangan di zamannya? Tentu saja dapat tantangan menjadi orang asing. Mengambil sebuah pilihan yang berat.
Tetapi kalau tinggal dalam kerumunan terus menerus, akan punya pola pikir kerumunan. Oke, lihat saya semuanya. Jadi kenapa pemuda? Pemuda itu lambang dari rohani. Yang harus diperjalankan oleh Bapak Ibu bukan jasmani. Rohanimu itu, jiwamu itu perjalankan. Laki-lakimu itu perjalankan. Makanya menjadi sangat masuk akal. Ketika kita haji kan perjalanan spiritual. Makanya saat haji yang pakai ihram cuman laki-laki. Karena yang bisa disucikan cuman jiwa. Tubuh tidak bisa disucikan. Air kencing aja masih tersisa di dalam. Berak aja masih tersisa di dalam. Kalian aja so suci. Awas. Habis wudu. Luar biasa. Merasa paling suci aja. Betul? Makanya di Quran kan ada kata-kata begini. Dengarkan saya bicara. Biar semuanya mengerti. Inna awala baitin wudi'a linnas. Rumah pertama yang aku bangun wudi'a. Untuk perpisahannya manusia. Wudu. Tapi di Quran kebanyakan diterjemahkan rumah yang pertama dibangun oleh Allah untuk berkumpulnya manusia. Gak ada di situ berkumpul. Inna awala baitin wudi'a linnas. Rumah yang pertama aku bangun untuk wudunya manusia, berpisahnya manusia. Lallati bibakata mubarakah, bakah al mubarakah, tempat tersembunyi yang aku berkahi. Di mana itu? Itulah yang namanya kolbu. Itu yang namanya Baitullah. Itu yang namanya rumah Allah. Itu rumah pertama yang aku bangun untuk kamu wudu. Wudu itu artinya berpisah. Berpisahlah kamu dengan yang selain Allah. Maka saat itu kamu akan menyatu dengan Allah. Siapa yang berhasil wudu, maka dia akan berhasil sholat. Sholat artinya manunggal, menyatu dengan sang jati diri. Itu baru benar. Bagaimana dengan wudu yang syariat pakai air? Silahkan, itu juga bagus. Syariatnya juga dijalankan. Kalau tidak dicuci wajahnya juga kotor. Upilnya juga tidak bersih. Betul nggak? Tapi kalau sudah bersuci pakai air, wajah kita sudah dicuci, jangan menganggap kita sudah mencapai kesucian. Sepanjang kita masih punya kemelekatan dengan selain itu, dengan selain Allah, belum suci. Siapa yang masih melekat pada yang selain Allah, tidak akan bisa manunggal, menyatu dengan Allah. Sekarang kita lihat ayat ini pelan-pelan. Ayo baca sama-sama. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Siapa yang mencari tempat berlindung ke dalam gua? Pemuda. Mana guanya? Gue. Jadi berlindung kemana? Keluar apa ke dalam? Ke dalam. Bukan cari gua. Pergi ke gua Pakar, pergi ke gua Lalai, pergi ke gua Pawon. Hati-hati di gua Pawon, seueur kalong. Begitu masuk ke gua Pawon, bau. Karena apa? Kalongnya banyak, di situ mereka berak. Gak sehat. Tapi ini gua kok sehat? Karena kita disuruh masuk ke dalamnya, betul nggak? Ulangi lagi. Tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Berarti kalau berlindung ke dalam gua, guanya aman nggak? Aman nggak? Kalau kalian berlindung ke sini, aman nggak? Aman. Karena yang membuat kita celaka itu karena kita keluar terus. Begitu mencari tempat berlindung ke dalam diri, pertama kita tidak akan ada konflik dengan diri kita sendiri. Begitu sudah tidak ada konflik dengan diri sendiri, kemungkinan konflik dengan orang di luar diri kita sangat kecil. Orang yang sudah menemukan welas asih di dalam, pasti asihan keluar.
Orang yang sudah menemukan kesucian di dalam, apapun yang di luar menjadi suci kelihatannya. Ayo, saya mengajak kalian semua meniti ke dalam diri. Ayo, tinggalkan kebanyakan orang, masuk ke dalam gua, tempat berlindung yang disediakan Tuhan. Itulah Baqah al-Mubarakah, tempat tersembunyi yang diberkahi. Di situ tidak ada konflik. Begitu kita masuk ke situ, kita menjadi selesai dengan diri kita sendiri. Kalau sudah selesai dengan diri kita sendiri, gak ada urusan dengan orang lain. Orang lain mau baik kepada kita, orang lain tidak baik kepada kita, biarkan saja. Karena kita sudah menjadi diri kita sendiri. Apa yang terjadi selama ini? Karena kita tinggal dalam kerumunan. Orang baik sama kita baik sama dia. Orang lain tidak baik sama kita pun tidak baik sama dia. Begitu terus hidup kita seterusnya. Karena kita tidak mencari tempat yang aman di dalam. Mari kita lihat ayat ini. Kata-katanya luar biasa. Faqalu, si pemuda tadi yang mencari tempat berlindung ke dalam dirinya, apa yang dia katakan? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Dia bicara dengan siapa? Ayo jawab pertanyaan saya. Dia bicara dengan siapa? Lihat kata-katanya, wahai Tuhan kami. Begitu dia berlindung ke dalam gua, bicaranya wahai Tuhan kami. Berarti ketemu Tuhan? Ketemu Tuhan? Jelas banget. Jelas ini bukan gua yang di Yordan. Dan diklaim gua Al-Kahfi itu yang di Yordan. Akhirnya kita semua ke sana. Mau meluangkan uang 40 juta hanya untuk melihat gua yang sempit di sana. Tapi kita tidak mau melihat gua yang luas dalam diri kita walaupun gratis. Makanya kata Nabi, ilmu ini jika aku tawarkan kepada mereka yang tidak mencarinya, gratis saja belum tentu mau. Itulah manusia kadang-kadang konyol. Begitu punya foto, lagi berfoto di sana, di gua yang di sana yang sempit. Saya udah ke sana sama istri saya. Karena saya apa? Saya tidak mau ngomong, tapi saya belum membuktikan. Saya ngeluarin uang untuk itu. Begitu sampai di sana, ternyata sempit guanya. Padahal di Quran dikatakan dalam gua itu ada matahari terbit. Gak ada di sana. Poek. Mari kita lihat ayat ini. Ulangi lagi. Begitu dia masuk ke dalam gua, si pemuda ini ngomong apa? Rabbana, ya Tuhan kami. Gak mungkin ngomong gitu kalau gak jumpa dengan Tuhan. Gak mungkin ngomong begitu kalau tidak berjumpa dengan jati dirinya sendiri. Masuk akal? Makanya kritis dong kalau ngaji itu. Biar pinter dikit. Dikit aja dulu pinternya, gak usah banyak-banyak. Begitu dia masuk ke dalam gua, doanya begitu. Berarti gua itu apa? Gua itu adalah tempat pertemuan. Antara siapa? Antara Nur Insan, Nurullah, Nur Muhammad. Tempat melakukan syahadat sejati yang sebenarnya. Makanya doanya Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rasyada, rasyid, irsyad jadi mursyid. Jadi sebenarnya rasyada itu artinya adalah cerdas. Jadi si pemuda ini masuk ke dalam gua ingin jumpa dengan yang maha cerdas supaya dia jadi cerdas. Makanya siapa yang sering berkunjung ke dalam diri sejatinya, mengunjungi diri sejatinya, pintar jadinya. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Tahu-tahu Quran ngerti aja. Karena itu sudah janji Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Aku akan kumpulkan Al-Quran di dalam dadamu. Itu janji Allah dalam kesadaran. Clear sampai di sini. Jadi orang ini pergi kemana? Ke gua. Meninggalkan siapa? Kerumunan. Akan dianggap orang asing? Mungkin.
awalnya. Tetapi ketika dia sudah berkunjung ke dalam gua, bertemu dengan yang pemilik gua, dia menyerap sifat-sifat yang ada pada sang pemilik gua itu, maka dia tahaluk bi ahlakillah. Walasan, asihan, peduli, itu hasilnya. Itulah Nabi Muhammad, itulah Nabi Isa, itulah Nabi Musa, itulah Nabi Ibrahim, itulah Nabi Musa. Mereka semua masuk dulu ke dalam gua, menemukan jati dirinya. Begitu sudah keluar dari gua, bukan jadi orang asing lagi. Bahkan dia bisa memberikan kedamaian dan ketentraman sama kerumunan. Sampai di sini ngerti? Oke, lanjut dulu. Jangan dulu puas. Kemudian Allah mengatakan, maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Ditutup apanya? Ditutup apanya? Telinganya. Coba kalau ditutup telinga apa? Hening, bening. Suara-suara dari luar yang membuat pikiran kita terganggu. Hening, bening. Ini Quran. Jadi jelas ya. Guanya bukan yang di luar kita. Guanya ditutup oleh Allah telinga mereka beberapa tahun. Coba, mana yang paling bagus? Nutup mulut orang atau nutup telinga sendiri? Pintar kalian itu. Kalau gitu, kalau orang ngomong gak karu-karuan tentang kita, mana yang mau ditutup? Mulut orang atau telinga kita? Bohong. Bohong. Masih pencemaran nama baik. Lapor sana, lapor sini, jika perlu bayar pengacara. Itu namanya belum tutup telinga. Karena kalian ingin membungkam mulut orang. Saya tanya, itu mulut orang di mana adanya? Mulut orang di mana adanya? Di orang. Bau apa wangi? Sudah mulutnya dibawa orang, yang kedua bau. Buat apa? Jadi tutup mulut orang atau tutup kuping sendiri? Kalau tutup kuping sendiri kan gampang. Kupingnya dibawa-bawa oleh kita. Dekat lagi. Tinggal tutup aja. Sesederhana itu. Makanya begitu masuk ke dalam gua, diumpamakan di ayat ini, si pemuda itu ditutup kupingnya beberapa tahun. Berarti hening? Bening? Gitu. Aduh, kalau dibongkar nih surat Al-Kahfi ini keren banget. Kalian juga keren, tiap hari Jumat baca ini toh, supaya rezekinya banyak, katanya begitu. Alhamdulillah rezekinya makin susah ya. Habis kita ini ngikutin kerumunan. Karena kalau di kerumunan kan pelajarannya, siapa yang baca ini sekian kali setiap hari ini, dibebaskan hutangnya, begitu? Percaya. Kalau ingin bebas hutang, ya dekat-dekatlah sama orang kaya. Bukan baca itu sekian kali. Lucu-lucu aja kita ini. Kalau dikasih yang nyata-nyata nggak mau. Saya bukan berarti tidak percaya itu. Betul kata-kata itu. Tapi dibacanya bukan begitu. Dimaknai isinya, terapkan dalam hidup. Lihat saya semua. Begitu kita berkunjung ke dalam gua, ketemulah dengan dia, Allah yang maha kaya. Kalau sudah bertemu dengan Allah yang maha kaya, merasakan kehadirannya, dia akan bisa menggerakkan semua tangan-tangannya untuk mengayakan kita. Betul nggak? Asal kitanya usaha. Pengen tahu nggak caranya memindahkan uang dari rekening orang ke rekening kita? Mau? Kalau kalian nggak mau ya udah nggak saya kasih tahu. Nih, lihat saya semua. Ayah Asep itu rekeningnya banyak tuh duitnya.
Sekarang mau saya pindahkan ke rekening saya. Gimana caranya? Pertama, kenalan dulu dong sama Ya Asep. Betul nggak? Setelah itu, kemudian saya bilang sama Ya Asep, Ya Asep, bisa nggak saya kerja sama Ya Asep? Boleh Pak Saiful. Saya sekarang mau kerja bagian ngambilin telur aja deh. Karena Ya Asep punya peternakan meri kan? Itik. Saya kerja sama beliau. Bagian ngambilin telur. Jual ke pasar. Setorkan sama Ya Asep. Sebulan itu uang dari rekeningnya Ya Asep pindah ke rekening saya. Nyata apa tidak? Melanggar hukum apa tidak? Gitu aja. Gampang kok. Terus aja habis sholat minta rezeki sama Allah. Kata Allah, rezeki mendaya Asep. Baca surat Al-Kahfi sekian putaran. Malah jadi bikin jauh rezekinya. Kenapa? Habis waktu baca itu. Udah gitu gak ngerti lagi. Coba pakai nalar. Jadi yang dibaca itu sebetulnya bukan dibaca Arabnya, bukan. Pahami isinya, terapkan dalam hidup. Kayak ngeri maksud saya. Jadi hari ini saya kasih tahu cara memindahkan uang dari rekening orang. Bunda Yani itu di rekeningnya banyak duitnya. Gimana caranya? Gampang kok supaya pindah ke rekening saya. Gimana caranya? Saya kerja sama aja dengan beliau. Betul nggak? Beliau punya pabrik kue. Bunda, pemasaran kuenya sama saya aja. Saya punya cara untuk memasarkan kue yang keren. Pindah nggak kira-kira itu uangnya dari rekening dia ke saya? Pindah. Saya ini gini-gini juga punya keahlian memindahkan uang dari rekening orang. Makanya rekening saya bertambah terus. Hebat gak saya? Iya. Sakti itu. Nah itu namanya sakti. Ya. Pada pindah itu. Makanya nih. Suka bunyi di sini tuh. Nih. Kalau udah getar itu, wah ini. Udah ada notifikasi. Ada transferan 2 juta. Kan gak mungkin orang tiba-tiba transfer duit sama saya kalau gak ada hubungan. Betul gak? Iya. Begitu saya tulis, terima kasih ayah, bukunya sudah sampai. Oh beli buku, kan pindah rekeningnya dia ke saya. Betul gak? Bikin karya, saya bikin buku. Buku dibeli orang, kan begitu dibeli pasti uangnya pindah ke rekening saya. Sakti kan? Gitu aja. Coba cari rezeki itu yang nyata. Ini dari tadi saya ngomong paham gak? Tutup telinganya. Artinya apa? Jangan kamu berubah dengan apa kata orang tentang dirimu. Jadi orang asing. Jadi dirimu sendiri. Itu keren. Lanjut. Nah ini tambah kencang lagi nih ayatnya. Ayat 12. Kemudian kami bangunkan mereka. Jadi ketika si pemuda masuk ke dalam gua itu, hakikatnya dalam bahasa Quran tuh dia tidur. Makanya harus dibangunkan lagi. Nah tidur dalam bahasa hakikat artinya adalah kita menjadi fana dengan kehidupan ini. Karena menunggal dengan sang pemilik semesta raya. Itu yang disebut dengan tauhid. Tauhid itu bukan ilmu mengesahkan Tuhan. Ilmu memanunggal, merasakan kehadirannya. Ayo belajar tauhid mengesahkan Tuhan. Tuhan gak perlu diesahkan, udah Maha Esa kok. Kamu lagi mau mengesahkan Tuhan, emang bisa? Kita ini disuruh mengesah kok dengan Tuhan. Makanya Pancasila bukan satu Tuhan yang Maha Esa, enggak. Ketuhanan yang Maha Esa. Bukan disuruh mengesahkan Tuhan, kita disuruh
merasakan kehadirannya. Tuhan dan ketuhanan beda. Tuhan itu being, tapi ketuhanan experience of being. Pakai bahasa Inggris sedikit biar tambah gak ngerti. Tuhan itu being, being itu apa? Keberadaan. Experience of being itu artinya merasakan keberadaannya Tuhan. Itu namanya ketuhanan. Sing ngerti atuh. Hayo maca Pancasila tiap tanggal 17. Makanya sila kedua bukan manusia yang adil dan beradab, kemanusiaan. Keren banget Bung Karno itu dan leluhur kita bikin Pancasila. Maka yang anti Pancasila itu karena nggak ngerti kemanusiaan. Apa itu? Nilai kemanusiaannya manusia itu adalah nilai ketuhanan. Keilahian Tuhan itu ada pada nilai kemanusiaan. Makanya lihat, banyak manusia yang kehilangan kemanusiaannya, malah jadi kebinatangan. Karena nilai manusia terletak pada kemanusiaannya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Itu nilai-nilai kemanusiaan yang ditiupkan bersama ruhku ke dalam diri manusia. Disebutnya Asmaul Husna. Gitu. Darwe maca Asmaul Husna. Bukan dibaca Asmaul Husna itu. Wujudkan menjadi akhlak kita. Tahaluk bi akhlakillah. Itu baru benar itu. Itu berdoa yang benar pakai Asmaul Husna. Bukan dibaca terus. Ini lompatan nih, ngajinya lompat dikit. Belum banyak, lompatnya baru dikit. Nah, kemudian kami bangunkan mereka agar mereka mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama tinggal dalam gua. Siapa kedua golongan itu? Satu golongan yang masuk ke dalam gua, dua golongan yang tidak masuk. Satu kelompok yang sedikit, yang satu lagi kelompok yang banyak. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Dalam Quran surat Al-Ma'arij dikatakan, satu hari di alam cahaya sama dengan 50.000 tahun di alam dunia. Jadi orang yang meniti ke dalam diri masuk ke dalam guanya, walaupun beberapa detik saja di sana, hitungan Allah ribuan tahun. Makanya beda hitungannya. Makanya kalau memahami Quran itu harus holistik, harus komprehensif. Ayat bil ayat. Itulah pentingnya kita hafal Quran. Kalau hafal kan gampang, petanya itu jelas di sini, ya. Jelas. Lanjut lagi. Ayat 13. Ayo perhatikan ayat ini. Nahnu nakusu alaika naba'ahum bil haq. Kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan benar. Maaf ya, di sini tidak ada kata-kata Muhammad. Enggak ada dalam bahasa Arabnya. Nahnu nakussu alaika. Alaika ya kepada siapa saja yang mau meniti ke dalam gua. Siapa saja yang mau meniti ke dalam gua, itulah Ashabul Kahfi yang sebenarnya. Jadi Ashabul Kahfi bukan soal sejarah. Ashabul Kahfi adalah learning to be, bukan learning to know. Buat apa kita cerita Ashabul Kahfi di masa lalu? Daripada kita cerita itu, lebih bagus kita menjadi Ashabul Kahfi di masa kini. Itu ngaji baru benar. Itu namanya learning to be. Belajar menjadi, bukan learning to know. Dunia pendidikan kita tidak akan menghasilkan manusia berkesadaran kalau hanya learning to know. Hanya menghasilkan manusia-manusia penghafal. Kita tidak butuh manusia penghafal sekarang. Yang dibutuhkan adalah manusia pengamal. Jangan bangga kalau anak ibu hafal sekian juz sekian. Buat apa kalau nggak diamalkan? Kita tidak butuh penghafal. Sekarang butuh pengamal. Allahumma salli ala